Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, barakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah segala puja yang milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kekuatan untuk senantiasa menjadikan Al-Qur'an ini menjadi sahabat kita. Karena Allah Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Atau di hadis yang lain Rasul mengatakan iqra'ul Qur'an innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai syafaat atau sebagai penolong kita di yaumul kiamat kelak. Baik, pada hari ini sahabat Quran, alhamdulillah kita kembali hadir dalam rangka untuk memberikan motivasi, saling menyemangati. Karena hidup ini ya terutama ketika menghafal Quran itu perlu ada motivasi-motivasi dari diri pribadi maupun dari orang lain dalam rangka untuk senantiasa mau dan semangat menghafal Al-Quran. Nah, hari ini kita mendatangkan Ibu Umi ya. Beliau ini sudah hampir 90 tahun tapi luar biasa penyemangat bagi kita. Semangat menghafal Quran tanpa henti. Kayaknya seperti itu. Kita sapa dulu dengan beliau, Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Umi? Alhamdulillah Sehat. sehat Ustaz. Sibuk apa ini? Ya biasa. Biasa ibu rumah tangga ya? Rumah tangga, sambil membantu suami Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ridho lah ya. Bu Umi bisa sedikit perkenalan dulu, nama, usia, terus kemudian alamat sekarang. Nama saya Umi Haroini, usia 56 tahun. Terus kalau profesi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Sekarang punya cucunya berapa ya? 10 cucu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sudah hampir 60 tahun, tapi tetap semangat menghafal Quran. Saya lihat itu ya. Insyaallah Ustaz. Semoga selalu istiqomah. Ya. Bu Umi dapat info dari siapa kok tahu ada rumah tahfidz di sini? Dulu itu dari Bu Miati. Bu Miati ya. Beliau teman apa? Bu Miati itu dulu teman Liko. Oh, dari Liko dulu. Teman Liko. Kemudian Bu Miati kok katanya nggak menghafal Quran di mana gitu. Itu Bu diserebekan gitu. Bu aku pengen gitu. Ya nanti kalau misalnya ada pendaftaran, sudah ada pendaftaran lagi nanti saya kasih tahu gitu. Jadi tahun berapa itu Bu? Tahun 21. 2021. Iya. Baru berarti ya? Iya. Baru 3 tahun 4 tahun. 21, 22, 23, 24 tahun ya. Waktu itu kan gini Ustaz. Jadi saya tuh dapat share-sharean dari kakak saya. Ada itu Ustadz Agung itu juga setiap kali nge-share itu bagaimana menghafal Al-Quran, bagaimana jadi jangan takut menghafal Al-Quran gitu. Terus saya gini, maksud saya itu sudah tua, bisa apa enggak ya? Saya bilang gitu. Saya sudah usianya udah ya hampir 50 waktu itu gitu. Saya itu bisa apa enggak kalau menghafal Al-Quran kayak gitu. Kemudian setiap kali dapat share-sharean itu kok saya kepingin sekali untuk menghafal Al-Quran, tapi gitu ya, bisa apa enggak? Terus kemudian suatu ketika itu Mbak Miati juga bilang, Bu ini ada buku untuk itu motivasi gitu katanya. Waktu itu Ustazah Indah mengeluarkan buku untuk motivasi Al-Quran itu loh. Kemudian ada yang usia 70 tahun bisa menghafal Al-Quran, terus Dokter Lulu yang rumahnya jauh bisa menghafal Al-Quran. Saya yang dekat, kemudian saya masih di bawah 70 tahun. Saya kepingin sekali untuk menghafal Al-Quran gitu. Kemudian ya Mbak nanti kalau misalnya ada pendaftaran saya gitu. Jadi saya matur sama suami yang saya ingin menghafal Al-Quran. Kok saya diizinkan ya yang saya untuk menghafal Al-Quran gitu. Terus diizinkan? Ya, alhamdulillah diizinkan. Insyaallah. Jadi ya memang pokoknya saya mohon sekali untuk kesibukan yang lain insya Allah saya kurangi, tapi saya untuk menghafal Al-Quran ini
saya mau diizinkan, saya bilang gitu. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya sudah banyak kok ya Ya, kegiatan-kegiatan. alhamdulillah waktu dulu saya ikut di Kiroati. Oh, di Kiroati. Iya. Bu, ini agak di ataskan dikit bisa? Oh, Ya. Kurang anu Bu, nanti jatuh. Nah, di Kiroati ya, sudah waktu berapa tahun? berapa tahun ya? Itu tahun 2014 kayaknya. Oh, 2000 Nggih. sudah lama juga ya. Di 2014 saya ikut Kiroati. Jadi apa ya? Istilahnya saya juga ikut. Akhirnya jadi apa? Itu namanya Kiroati apa lagi? untuk mengajarkan itu juga. Jadi Ini alhamdulillah ngajar-ngajar juga saya ya? dapat Syahadah. ya syahadah. Syahadah untuk ngajar. Iya. Kiroati ya. Iya, alhamdulillah waktu itu saya ujian di Semarang. Alhamdulillah dapat syahadah di Kiroati, terus saya amalkan untuk ya sedikit-sedikit saya tularkan. Jadi ngajar TPA juga. Dulu saya kan Margomulyo di Gergunung itu. Saya juga ngajar di TPA Ngajar di Gergunung sana. ya. Al Mukminun itu. Beberapa tempat ya atau satu tempat? Ya kalau di TPA itu kan memang dekat dengan rumah. Tapi kalau di Kiroati itu kita memang ditempatkan misalnya nanti ibu-ibu di sini ngajarnya di sini Sudah gitu. ada plot-plotnya Iya. ngajar di sini. Ya, Jadi sudah ditempatkan ya. Iya, waktu itu seperti itu. Jadi ada kegiatan. Nah, kemudian karena saya ingin menghafalkan Al-Quran, ada yang saya ini. Lepas ya. Iya, karena saya juga Sudah agak sekolah jauh juga gitu. dan saya harus mengikuti ritme kerja suami gitu. Pak Selamat, apa ini sekarang bisnisnya? Konveksi Konveksi ya. baju seragam sekolah. Seragam sekolah. Iya. Mudah-mudahan harus lancar lah ya. Amin. Barokah. Alhamdulillah. Ohnya disyukuri. Baik Bu Umi, jadi dulu ketika masuk itu sudah hafal berapa juz atau berapa surat? Belum Ustaz. Belum. Ya untuk sholat ya, misalnya untuk juz amma itu ya mungkin sampai Wadduha gitu ya. Ya waktu itu kan memang yang penting-penting gitu ya. Wadduha sampai Anas hafal ya. Yeah, dari depan belum ya, An-Naba belum pernah ya. Jadi datang ke sini itu benar-benar baru sedikit banget hafalnya. Cuman waktu itu saya memang berusaha ya setiap kali baca gitu. Memang kalau saya biasakan untuk bulan puasa itu saya minimal untuk khatam 5 kali. Waktu saya belum ke sini gitu. Tapi alhamdulillah kemarin waktu di sini ada program. Jadi kalau misalnya monggo silakan untuk berapa kali khatam silakan. Tapi alhamdulillah tahun kemarin 8 kali. 8 kali ya. 8 kali gimana caranya Bu itu? Ya. Sehari harus berapa juz begitu? Sehari minimal berapa ya Ustaz? Awal-awal kan lebih semangat beda. Jadi kalau udah di awal sehari itu 10 ya. Awal ya. 10. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi tambah lagi gitu. Jadi memang targetnya sehari 10 juz ya. Ya, insya Allah gitu. Selama Ramadan ya. Jadi Ramadan besok ini bisa 10 kali dong. Karena besok itu katanya ada ziyadah. Kalau kemarin itu kan ya kemarin tuh hanya tilawah saja. Katanya kalau tahun ini ada ziyadah. Jadi kita bagi untuk nanti saya sampaikan coba, barangkali bisa kan nanti Bu bisa 10 kali khatam. Lebih banyak di tilawah di Ramadan itu kan lebih banyak tilawahnya ya daripada ziyadah. Tapi ya sesuai nantilah kita lihat. Sehari 10 juz, sahabat Quran, Masya Allah. Ini sebuah perjuangan ya. Di usia beliau yang sudah hampir 70 tahun, meluangkan waktu sehari baca 10 juz. Coba gimana caranya? Penyemangat bagi kita. Terus gimana Bu ini bisa mulai menghafal? Itu kan 2021 ya. Iya. Terus hafal juz 30-nya 1 tahun. Waktu itu ada program akselerasi. Waktu itu waktu itu pas ada program akselerasi itu sudah di di juz 30 di surat
pertengahan kayaknya Ustaz. Pertengahan dari Nggih. depan ya, anaba, Nggih, nasihat. nggih, sampai pertengahan, kemudian ada akselerasi, saya masuk di situ lebih cepat akhirnya cepat. karena di akselerasi kan tidak harus setoran sama teman, langsung ke ustazah, kemudian ada program langsung ujian gitu. Kemudian di akselerasi saya sudah 29 khatam selesai. Jadi Di juz 30. 2021. Nggih, tahun berapa ya itu Ustaz yang akselerasinya itu kalau nggak salah 22 Oh, kayaknya. 2022 ya. Nggih. Jadi 2021 itu pertama masih Ya, barusan ya. baru nambah sampai tengah itu. Kemudian ada program akselerasi saya karena saya sudah membaca yang juz 29 itu 40 kali. kali Kan semua. syaratnya, nggih. Syaratnya siapa yang sudah membaca 40 kali di juz ya berikutnya bisa untuk ikut akselerasi. Kemudian saya sudah membaca akhirnya ikut. Dan bisa ya. Nggih. Kemudian di itu ikut akselerasi bisa menghafal 2 juz itu. Jadi langsung itu ada ujian juga sekali duduk 2 juz. Jadi itu kok bisa begitu kan sudah tua gitu kan. Gimana caranya? Ya, kalau ada kesempatan saya berusaha untuk menghafal. Kalau misalnya saya diajak pergi suami gitu ya, saya bawa Al-Quran. Ya, seperti ini di tas gitu mesti ada Al-Quran. Ada Al-Quran. Kemudian kalau di jalan gitu ada kesempatan saya buka yang nggak hafal yang mana ditutup lagi gitu. Murojaah di jalan. Dimanapun pokoknya harus bawa Quran ya. Insya Allah begitu. Jadi kan 2021 baru kenal menghafal. Ada nggak kesulitan Bu Umi, merasa sulit begitu awal-awal gitu? Kalau sulit ya dikatakan sulit ya sulit, tapi kan kita sudah terbiasa untuk baca ya Ustaz. Ya tetap namanya yang misalnya ya di depan hafal, di belakang lupa gitu. Tapi ya alhamdulillah saya mohon terus sama Allah, saya mohon dimudahkan, dilancarkan, saya mohon petunjuk dari ustazah gitu. Gimana tahu saya kok depan hafal, belakang lupa. Begitu terus cuman ya udah ya qadarullah seperti itu Bu, nggak apa-apa Bu. Yang penting itulah yang namanya menghafal Al-Quran itu harus bukan hasil akhirnya, tapi yang kita lakukan menurut Allah itu yang dinilai sama Allah katanya begitu Ustazah bilangnya. Makanya saya ya selalu ya udah pokoknya saya semangat walaupun saya sudah tua. Insyaallah sampai akhir hayat gitu. Pernah nggak setoran nggak diterima gitu? Nah Ustaz, waktu pertama saya memang, makanya Ustazah Ina juga punya kenangan katanya sama saya. Kemarin saya ada program untuk kirim surat itu, saya ingat betul bagaimana Bu Umi pertama kali ketemu saya, setoran sama saya, kemudian tidak diterima. Dikoreksi terus itu. Iya. Baca bismillah sama ata'awud sama bismillah aja. Keliru. Enggak diterima. Berkali-kali ya. Iya, padahal merasa saya udah bagus gitu ya. Masya Allah, saya gitu. Astagfirullah, saya bilang gitu kok saya masih ini ya salah terus saya bilang. Tapi saya juga nggak menyerah, nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Pokoknya nggak diterima, besok setor lagi. Iya, gitu. Setor lagi. Iya, pernah kan satu ayat nggak diterima. Ya Allah, merasa saya kayaknya udah maksimal untuk ini, untuk gitu. Ya udah maksimal untuk menghafal, tapi kok nggak diterima. Kan nggak ayat apa gitu ya nggak apa yang nggak diterima, pokoknya yang penting gitu aja. Ada pernah nggak diterima gitu. Jadi 2021 itu perjuangan untuk adaptasi dengan menghafal ya. Terus 2022 sudah mulai ada akselerasi dan kemudian Allah mudahkan untuk 2 juz ya. Berarti pas wisuda itu jenengan ikut 2 juz ya? Insya Allah. 2022 itu ya? Insya Allah. Baik. Sudah ikut 3 kali wisuda ini Ustaz. 3 kali wisuda berarti jenengan di sini sudah 3 tahun lebih ya? Iya, berarti kan 21 nggak ikut ya? Ikut? Nggak tahu, pokoknya yang penting saya kayaknya 3 kali. 3 kali wisuda ya? Ya, waktu itu mungkin nggak ada wisuda mungkin ya.
waktu Oh, pertama. Nggih, iya. nggih, itu mungkin Ya 2020 dari satu kan corona itu. nggih, nggih, kayaknya gitu. Taib. Dulu belum hafal 1 juz kan? Sudah hafal berapa ini, Bu? 2025 ini awal. Insya Allah 5, kemudian ini tambah, saya ikut lagi akselerasi ini. Ikut akselerasi yang apa? Sebulan 1 juz itu? Nggih, Sebulan 1 juz. Insya Allah. Bisa. Insya Allah, mudah Allah mudahkan Ustaz. Amin, amin, amin. Nggih. Ya, ini saya sudah mendapat berapa ya? Kemarin waktu ada udra saya dapat setoran 1/4 juz. 1/4 juz. Jadi sepekan 1/4 ya. Waktu udra itu sekaligus 1/4. Sehari ya. Nggih, waktu minggu itu, kemudian Ahad. Kemudian ini saya udah tambah berapa ya? Setengah juz kurang 1 halaman. Juz berapa? Juz 4. Juz 4 ya. Nggih. Juz 4. Masih ingat ayat pertama di juz 4? Coba bacakan, Bu Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dah sampai situ aja. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Jadi juz 29 selesai, juz 30 selesai, juz 1 selesai, 2, 3. Berarti kemarin juga ikut yang tasmi' 5 juz sekali duduk. Saya ikut 3 juz. 3 juz sekali duduk. Iya, waktu itu yang juz 3 kan belum selesai. Waktu itu. Iya. Itu Desember kan itu? Iya, tapi saya belum selesai, Ya. kurang berapa lembar gitu, jadi saya nggak ikut yang 5 juz, tapi saya ikut yang 3 juz. 3 juz ya, juz Iya. 29, 30 sama juz 1. Iya. Juz 1. Bu Umi, sahabat Quran nih, Bu Umi itu juga pas ketika di Wisuda Akbar kemarin itu kan ikut nanha Bu ya, hafal nomor ayat, nomor halaman Al-Quran. Iya, Iya. juz 1 kan? Iya. Masih ingat ya? Kita cobalah. Gak persiapan tapi bismillah ya, bismillah. Bu Umi, bacakan di juz 1. Juz 1 itu ada berapa ayat sih? 141. 141 ayat ya. Iya. Bacakan ayat 25 coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu min samaratin kullama ruziqu min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa atu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Masya Allah. Ini ayatnya agak panjang loh Bu. Alhamdulillah masih ingat ya. Walaupun ada sedikit kekeliruan tadi di pertengahan ya. Karena tidak persiapan. Berarti kalau Iya. apa ya? Ya, karena belum biasa di sini, jadi kan ruangannya ruang khusus itu. Bu Umi, saya juga ini pengen tanya, kan di Al-Baqarah di juz 1 itu kan ada ayat yang persis sama ya. Ayat berapa itu? Ayat 134 sama ayat 141. 134 dan 141. Bisa dibacakan? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lahum ma kasabatum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Masya Allah, Masya Allah. Sahabat Quran, walaupun ada sedikit kekeliruan, tapi beliau ini memang tidak persiapan, karena siapannya podcast saja kita. Dan kemudian ternyata di-tag untuk hafalan Qurannya. Alhamdulillah, barakallah. Mudah-mudahan bumi Allah berikan keistiqomahan, mudah dalam menghafal, dan di 2025 ikut akselerasi 1 bulan hafal 1 juz. Mudah-mudahan Allah juga mudahkan. Berarti kan nanti mulainya di Maret apa Februari ini sudah mulai yang akselerasi. Februari ini. Ya, 1 bulan. Jadi Februari ini juga nanti mulai ini ya. Sudah mulai menghafal ya di juz 4 ya. Sudah mulai menghafal dari kemarin itu Ustaz, dari tanggal 1. Ini sudah sampai lembar berapa? Juz 4. Di lembar 10A. 10A, berarti tinggal 1 halaman lagi.
kemarin saya mulainya di lembar 3B. 3B Karena saya udah dapat 2B, dari awal itu kan sudah dapat seperempat juz. ya. Jadi Mulai dari 3B ya. Iya, 3B terus ini sudah mau selesai di juz 4. 9-an, Di juz 4 ya. Iya. Masya Allah. Ya, mohon doanya Inspirasi semoga sekali. bisa dilancarkan, bisa. Amin. Kemarin saya juga bisa apa enggak ya, karena waktu kemarin syaratnya harus menghatamkan tiga kali khatam. dalam setengah kali. bulan ya. Iya, Bukan bulan Ramadan ya. bukan bulan Ramadan. Bulan Januari 2025 Bulan ya. Januari, iya. Bisa. Itu, alhamdulillah bisa. Makanya kapan saya juga? bisa masuk. Ada yang ikut jadi 10 orang, tinggal 5 orang yang bisa masuk. Kenapa nggak lolos seleksi? Ya, seleksi karena harus juz itu 3 kali khatam dalam 2 pekan. Nggih. Bukan bulan Ramadan ya. Bukan bulan Ramadan. Berarti sehari bisa 10 juz lebih Bu temu ya. Ya, waktu itu kemarin saya ngebut. Ngebut ya. Saya niatnya begini. Waktu itu kan Rajab nggih, bulan Rajab. Ya. Kalau misalnya memang saya nggak bisa qadarullah, nggak bisa untuk dapat syarat itu, ya udah. Yang penting saya berusaha mencoba gitu untuk waktu itu kan saya ada pengumuman itu, saya udah pulang. Kemudian saya tanya apa syaratnya untuk bisa ikut akselerasi gitu. Aduh, kok tiga kali khatam. Ya saya coba dulu lah gitu. Alhamdulillah kemarin ada yang satu kali khatam itu ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. 3 hari khatam ya. Ya, Berarti kayak Ramadan ini ya. Masya Allah. Iya, alhamdulillah kemarin. Ya memang alhamdulillah ini jadi saya kan membantu suami di toko. Kalau misalnya tokonya sepi, memang saya gunakan untuk bersama Al-Quran. Iya. Gitu. Ini juga jadi kesibukannya juga jualan ya. Jual. Produk-produknya suami ya Pak Slamet. Baju seragam sekolah. Tapi Pak Slamet mendukung ya, Ibu Umi menghafal Quran. Alhamdulillah. Support terus ya. Ya, dapat dukungan dari suami penuh insya Allah. Bu Umi bahagia sekali di usia yang sudah sepuh, hampir 60 tahun, dan Allah karuniakan sebuah komunitas para penghafal Quran, dan Allah juga berikan kemudahan panjenengan untuk menghafal Quran itu seolah-olah mengalir begitu saja begitu. Kalau ada kata bahagia, ini kan bahagia sekali nih Bu Umi. Kira-kira ada ucapan terima kasih itu kepada siapa saja Bu Umi? Ya memang saya alhamdulillah bahagia Ustadz. Misalnya saya itu sekarang malah justru misalnya untuk pergi itu iman-iman, kalau memang enggak penting banget untuk dampingi suami, kemudian diajak suami pergi gitu tuh saya rasanya tuh eman gitu. Kenapa eman? Ya emannya eman kalau terbuang gitu. Iya, mending untuk menghafal Al-Quran daripada untuk yang lain gitu. Ya alhamdulillah begitu. Ya untuk pertama sekali yang saya ucapkan, memang saya berterima kasih sekali pada suami saya yang telah mengizinkan, kemudian mendukung penuh untuk saya bisa menghafal Al-Quran. Ini satu kebahagiaan yang luar biasa yang saya terima. Pak Slamet ya. Yeah, gitu. Jadi alhamdulillah beliau mensupport saya secara penuh gitu. Apa dipersilakan gitu ya. Jadi begitu. Jadi alhamdulillah. Kemudian yang kedua saya ucapkan banyak kali terima kasih kepada Ustazah Indah yang sudah membimbing saya dari yang nggak bisa istilahnya, dari nol istilahnya, bagaimana caranya menghafal Al-Quran gitu. Kemarin ada sempat keraguan untuk bisa apa enggak gitu. Alhamdulillah dibimbing sama Ustazah Indah yang beliau tuh sabar ya istilahnya, walaupun kadang memang kalau dibilang istilahnya kok nggak diterima-terima gitu istilahnya. cuman itulah keistimewaannya itu seperti itu. Istilahnya tergores lah istilahnya. Okay. Tapi ini termasuk sabar juga loh, karena jenengan sudah dapat syahadah di sebuah tempat,
kemudian ke sini, loh kok nggak diterima ya? Kalau nggak sabar pasti kan keluar. Iya kan? Iya. Terus sabaran dengan luar Tapi saya biasa. kan pernah juga dapat itu dari Ustazah Zaida, kita kalau mau menerima ilmu kosongkan semua gitu katanya gitu. Kosongkan. Kosongkan ya. Seperti Jadi gelas kosong. gitu. Makanya saya dapat istilahnya ya memang harus begitu gitu. Jadi di atas langit masih ada langit. Jadi saya ambil hikmah seperti itu. Kamu tuh belum apa-apa gitu. masih apa sedikit sekali yang kita punya, yang kita bisa gitu. Bu Umi, terakhir ini Bu Umi, kita melihat perjuangan yang luar biasa dari nol, benar-benar tidak diterima, ta'awud basmalah saja tidak, dan kemudian Allah berikan kemudahan, Allah berikan, ini kan tidak cuma datang begitu saja, tempuh perjuangan, perlu sebuah pengorbanan, ya kan? Nah, kita minta ada motivasi lah, sepatah dua kata-kata untuk teman-teman para penghafal Quran yang lain. Ya, kalau saya apa ya nggak bisa untuk memberikan ini ya, cuman saya mengajak pada diri saya sendiri, kemudian pada teman-teman, monggo lah apa kita selalu istiqomah dalam menghafal Al-Quran, karena memang suatu kebahagiaan, ada rasa bahagia yang apa ya yang kita rasakan kalau kita bisa menghafal Al-Quran. Rasanya senang, memang senang Ustadz, insya Allah, alhamdulillah saya merasakan seperti itu. Bahagia. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah begitu. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lakukan, kalau kita sudah bersama Al-Quran, insya Allah Allah akan menolong gitu. Dari berbagai ujian apapun gitu. Sudah saya rasakan itu. Baik Bu Umi, alhamdulillah matur nuwun sangat sahabat Quran. Pada hari ini kita mendapat motivasi lebih bagus ya, lebih mengena orang yang notabene belum mengenal Quran, maksudnya belum mengenal hafalan, dan dengan ketekatan yang luar biasa, kemudian Allah mudahkan dalam waktu 2 tahun saja hafal 2 juz dengan usia sudah mau 60 tahun saat ini ya. Dan mudah-mudahan semua yang terlibat dalam program ini Allah catat sebagai amal kebaikan. Kita juga minta doanya para sahabat Quran, mudah-mudahan Bu Umi dan keluarganya Allah berikan keharmonisan, Allah berikan kebarokahan sampai kaki ini sampai di akhir. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur. Kita sampaikan bahwasannya program Rumah Tahfidz ini kan gratis ya, tidak dipungut biaya. Semua santri itu gratis Bu Umi ya. Gratis, hanya sekedar kalau ada yang pengen sedekah gitu. Dan juga kita membuka donasi setiap bulannya, itu ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang 1 juta, ada yang pemilik rumahnya Pak Arif Syafi'i, Masya Allah, keluarga besarnya yang berdonasi 3,5 juta lebih kadang-kadang, Masya Allah. Mudah-mudahan semua yang tergabung di sini dan yang pengen tergabung di sini, Allah catat sebagai para pecinta Quran yang kemudian nanti dikumpulkan Allah di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah, matur nuwun Bu Umi. Ya Ustaz, saya juga ingin saya mohon sama Allah semoga anak saya, cucu saya bisa jadi penghafal Al-Quran juga Ustaz. Semua anak cucu ini mudah-mudahan. Ya, moga-moga seperti itu. Harapan saya seperti itu. Mohon sama Allah, moga-moga Allah kabulkan. Amin, 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 amin. Amin ya Rabbal Alamin, ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengabulkan apa yang menjadi cita-cita beliau. Baik, terima kasih Bu Umi, terima kasih Pak Ali, tim media kita. Pak Afan, jika ada kekurangan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.